Hai, tahukah kamu urgensi integrasi nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Integrasi nasional dimaknai sebagai proses menyatukan berbagai kelompok agar tercipta kesatuan dan keselarasan sebagai satu bangsa. Ada beberapa jenis integrasi nasional. Yang pertama ialah integrasi bangsa yang mencakup penyatuan kelompok dan budaya dalam satu wilayah. Yang kedua, integrasi wilayah yang mencakup penyatuan daerah menjadi kesatuan bangsa. Yang ketiga, integrasi elit yang mencakup hubungan pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, integrasi nilai yang mencakup nilai dan norma agar tercipta keselarasan. Dan yang kelima, integrasi tingkah laku yang mencakup penyatuan pola perilaku seseorang dengan norma yang berlaku. Integrasi nasional memiliki beberapa fungsi, yakni mempertahankan stabilitas politik untuk mencegah konflik bangsa. Kedua, mendorong perdamaian sosial dengan mengurangi ketegangan sosial dan konflik. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi. Adapun sumber historis integrasi nasional timbul akibat persamaan senasib yang menumbuhkan rasa solidaritas sesudah masa penjajahan, Sumpah Pemuda yang dapat memperkuat integrasi, pergerakan nasional yang menunjang lahirnya beberapa organisasi yang mendorong persatuan dan kesatuan. Terjadinya proklamasi kemerdekaan yang merupakan pernyataan resmi bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka, dan terakhir perjuangan melawan disintegrasi pasca kemerdekaan. Sumber sosiologis integrasi nasional yang diantaranya ada keberagaman suku, ras, agama dan budaya, gotong royong dan solidaritas sosial, adanya identitas nasional yaitu bahasa Indonesia, dan terakhir Pancasila sebagai pandangan hidup. Sumber politik integrasi nasional yaitu sistem pemerintahan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar negara, TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan keutuhan dari ancaman separatisme, partai politik dan pemilu, serta otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Dinamika integrasi meliputi dinamika integrasi bangsa yang tercerminkan pada peristiwa Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah Indonesia berhasil mengajak Aceh untuk kembali bergabung dengan NKRI. Dinamika integrasi wilayah ada pada Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, yang mana pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil. Dinamika nilai dapat tercipta melalui Pancasila sebagai pedoman hidup. Namun masih banyak yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi perundungan, individualisme, dan kurangnya cinta produk dalam negeri. Dinamika integrasi tingkah laku dapat tercipta melalui sikap toleransi. Namun masih banyak masyarakat yang masih tidak dapat menghargai adanya perbedaan suku, ras, atau agama. Dinamika integrasi elit massa dapat tercipta melalui kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun hal tersebut dihancurkan dengan adanya kasus korupsi seperti contoh korupsi Bansos COVID-19 pada tahun 2020 yang sangat merugikan masyarakat maupun negara. Integrasi nasional memiliki banyak tantangan. Yang pertama, tantangan integrasi horizontal yang mencakup hubungan antar masyarakat, kesenjangan ekonomi, konflik sumber daya alam dan disinformasi dan radikalisasi digital. Tantangan integrasi vertikal merupakan tantangan integrasi nasional antara masyarakat dengan pemerintah akibat kebijakan yang tidak sesuai. Tantangan yang ada meliputi kesenjangan sosial dan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Tantangan integrasi nasional dapat dihadapi dengan berbagai cara seperti memperkuat rasa nasionalisme, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Mari bersama kita tumbuhkan rasa cinta tanah air. Perbedaan yang ada bukanlah penghalang, tetapi kekuatan yang memperkaya Indonesia.